Biar kita makan sekali sehari, yang penting kalian sekolah. Oke. Artinya tidak ada alasan ekonomi untuk mencapai kesuksesan. Iya. Nah, seberapa kemampuan kita, kemauan dan kemampuan kita. Iya. Saya cuma mau bekerja 2 tempat, Chevron atau Schlumberger. Oh gitu, memang Cuma waktu 2. itu? Oh, Nah, ya, ketika luar saya biasa. berdoa, saya minta cuma 2 tuh ya, Chevron atau Schlumberger. Ya Allah beri saya kesempatan bekerja di Chevron atau Schlumberger. Oke. Nah, alhamdulillah dua-duanya terkabul, Pak. Gini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Talk Show Menyeduh Mimpi. Kalau kemarin-kemarin kita narasumber kita sudah ada dari generasi baby boomer, Pak Azhar yang memang seorang legend, dan kemudian disambung dengan Mas Iqbal yang mewakili Gen X ya, Direktur UT termuda. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang tidak kalah luar biasa, seorang legend juga, yang mewakili generasi milenial, generasi Y ya. Saya mengenal namanya itu 13 tahun yang lalu. Jadi waktu itu ada acara 10 tahun Dharma Siswa Chevron. Nah, kebetulan di situ ada salah satu buku yang menceritakan pengalaman para penerima Dharma Siswa, dan salah satu dari cerita yang ada di situ adalah narasumber kita. Cerita itu 13 tahun yang lalu membuat hati saya gerimis dan mata saya berkabut karena cerita yang ada di situ sungguh luar biasa. Dan sore ini kita beruntung bertemu dengan narasumbernya, orang aslinya, dan coba akan kita gali bagaimana narasumber kita menyemai mimpi-mimpinya, merawatnya, dan kemudian menyeduhnya sehingga berhasil. Selamat sore Mas Riki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Pak Akson. Terima kasih, sebuah kebanggaan bagi saya ya, diundang di acara yang istimewa menyeduh mimpi bersama Tekotara. Luar biasa. Aduh, ini tuh Pak. Pertama terima kasih juga ini ya Mas Riki mau meluangkan waktu ini. Jadi Mas Riki, saya mau nanya sedikit ini. Namanya kan Ricky Ricardo ya. Saya ingat Ricky Ricardo itu adalah artis tahun 80-an. Ya. Artis tahun 80-an, dulu dia pertama muncul itu badannya kurus. Tahu-tahu nggak lama kemudian dia menjadi artis yang badannya bagus, sterek gitu ya. Kira-kira ada hubungan keluarga nggak dengan dia? Atau gimana ceritanya itu? Jadi sesuai nama sebenarnya Pak. Sesuai nama ya? Orang tua saya, kebetulan 80-an itu kan, saya lahir 87. Oke. Dan orang tua saya masa itu ya memang suka sama Ricky Ricardo tadi ya. Oh gitu. Dia terkenal dengan lagunya Nona Manis waktu itu. Waduh, Aneh. Jadi orang tua saya termasuk penggemarnya dan berharap, saya dengan diberi nama Ricky Ricardo ya jadi seperti dia terkenal begitu ya. Oke. Nah, jadi aktor yang seperti dia. Cuman rupanya berbeda haluan sih. Dia aktor di depan layar, saya aktor di lapangan. Tapi setidaknya sama lah Pak. Iya, luar biasa. Jadi Ricky Ricardo lah aktor yang menginspirasi orang tua ya. Betul Pak. Oke. Mas Ricky, jadi 13 tahun yang lalu nama Mas Ricky itu saya baca gitu ya. Nah, saya ingin tahu lebih banyak ini ya dari Mas Ricky mengenai masa kecilnya lah ya, karena luar biasa. Nah, dengar-dengar nih dari bacaan itu kalau saya nggak salah ingat, Mas Ricky harus berjuang keras untuk menyelesaikan pendidikan ya, mulai dari SD, SMP, kemudian SMA. Bisa cerita sedikit nggak perjuangannya itu? Siap, terima kasih Pak. Jadi biar plot happy endingnya nanti layak diterima ya. Saya cerita banyak tentang prosesnya Pak, dari masa kecil. Jadi saya ini lahir 4 bersaudara, laki-laki semua, yang paling tua. Oh, laki-laki semua ya? Betul, saya yang paling tua Pak. Nah, di Pasir Pengarayan, Kabupaten Rekan Hulu. Nah, waktu itu masih kampung kecil ya, bawah kampung kecamatan. Dan saya besar di sana. Dari ayah itu cuma tamatan sekolah rakyat. Oh, ayah cuma tamatan sekolah rakyat. Kalau ibu? Nah, ayah dulu Pak, tamatan sekolah rakyat. Kerjanya cuman jadi penyadap karet
lahan orang lain bagi hasil. Oke. Nah, jadi yang lahannya orang lain, kebun orang lain, cuman buruh penyadap karetnya bagi hasil saja. Nah, di samping itu kerjaan sampingan juga buka lahan, buka hutan, membuat ladang tada hujan waktu itu, Pak. Nah, itu di belantara Sumatera lah katakan seperti itu. Nah, dan ibu betul-betul tidak sekolah, Pak. Jadi tidak kenal huruf Latin. Buta huruf, betul. Tapi bisa baca Quran. Quran bisa. Quran bisa. Biasanya gitu. Nah, dan kerja ya sewaktu ayah masih hidup ya bantu-bantu lah. Saya bantu-bantu membersihkan ladang tada hujan tadi. Nah, cuman ya saya belajar banyak dari orang tua saya ini. Karena ibu yang buta huruf tadi tapi ya betul-betul visioner. Saya berani katakan dia visioner. Nah, jadi salah satu visionernya itu di momen ketika saya mau kuliah. Nah, ketika mau kuliah, ibu saya tuh bilang, silahkan kamu kuliah kemanapun, tapi saya nggak ada biaya. Terus dia bilang lagi, saya tidak punya kebun sawit, saya tidak punya kebun karet, kalianlah kebun karet saya. Betapa visionernya dia. Nah, dan di beberapa kesempatan juga ibu ini bilang gini, biar kita makan sekali sehari, yang penting kalian sekolah. Padahal dari seorang yang tidak pernah sekolah itu visionernya ibu saya. Nah, balik ke cerita masa kecil. Nah, saya lahir setahu saya sudah kenal dunia lah katakan. Nah, saya itu sudah tinggal di ladang tada hujan, di tengah hutan, Pak. Di tengah hutan. Di tengah hutan. Kita itu di tengah hutan itu berkelompok-kelompok, beberapa keluarga. Nah, tinggal di sana membuka lahan kan ya. Nah, setelah 1 tahun tanam padi, panen padi, nanti diganti palawija. Nah, habis masa palawija, buka lahan baru, pindah lahan ini dibiarkan dulu untuk beberapa saat seperti itu, Pak. Gitu. Nah, jadi ladang berpindah itu itu. Ladang hujan. Tinggal di rumah panggung. Rumah panggung, dindingnya kulit kayu, atap daun. Lantainya juga papan seadanya. Nah, itu. Dan itu dengan adik-adik yang berempat tadi. Nah, itu saya masih berdua. Masih berdua ya. Nah, sampai saya adik yang ketiga lahir di hutan itu, di tengah ladang itu. Saya sampai kelas 1 SD saya masih tinggal di hutan itu, di ladang berpindah. Nah, setelah masuk SD, akhirnya kan jauh sekolah, Pak, jalan kaki, melewati hutan juga jalan kaki. Berapa kilo itu? Sekitar 3 kilo lah mungkin. Jalan kaki tapi dalam hutan kan ya. Nah, diantarkan ayah tiap hari sekolah susah. Diantarkan ya? Diantar waktu itu. Jadi akhirnya pindahlah ke kampung. Nah, Kampung Padang namanya. Kalau sekarang sudah ibu kotanya Kabupaten Rokan Hulu sih. Sekarang itu? Sekarang Pasir Pengarahan itu ibu kotanya dan pusat kotanya itu di kampung saya. Di Kampung Padang itu? Sekarang dulu sih masih hutan kan. Nah, jadi SD di sana tetapi rumah kami di kampung ini, ayah beli lahan las petak di sana. Kami masih rumah panggung, Pak. Tetap rumah panggung. Ukurannya cuma 4x4 lah sekitar itu. Rumah panggung, terus atap daun dan memorinya di sini, Pak. Memori waktu SD itu di atap daunnya itu. Nah, atap daun kan tiris kan ya? Ketika hujan bocor dan saya selalu manjat menutupinya dengan kantong kresek. Jadi kan warna-warni itu, Pak. Nah, jadi hidup saya dari kecil sudah warna-warni. Sudah berwarna. Sudah berwarna dari luar kecil. biasa. Nah, itu masa SD. SMP sudah mulai karena kayaknya sudah enggak relevan lagi lah dengan zaman mungkin ya. Nah, karena di rumah di sekitar itu rumah-rumah batu semua sih dari awalnya. Jadi ayah sudah buat rumah batu. Nah, separuh batu. Itu batu bukan batu bata ya. Kita aduk sama-sama itu batu. Separuh ke atasnya itu dinding papan-papan bekas tadi. Nah, terus atap sudah sebagian atap daun, sebagian udah atap seng. Cuma lantai masih tanah. Kita masih membumi. Kita masih membumi. Masih membumi. Nah, tapi panggung. Enggak, rumah datar. Sudah rumah datar ya. Tapi itu atapnya sudah campuran seng dan daun, tetapi lantainya masih di tanah, membumi tadi. Nah, ketika SMA kita baru dapat rumah bantuan dinas sosial. Nah, jadi rumah layak huni tadi, Pak. Nah, semua sudah lantai semen itu. Cuman sampai dari SD sampai SMA tadi kita tidak ada listrik di rumah, Pak. Waktu itu belum masuk listrik. Bukan, semua sudah ada listrik, Pak. Cuman rumah. Iya, betul. Karena ya itulah. Saya kenal listrik itu ketika kuliah di PCR waktu itu barulah kenal listrik. Selama itu saya lampu togok istilahnya kalau bahasa Pastinya, lampu minyak itu. Nah, di situ saya selalu belajar. Dan uniknya teman-teman saya yang orang-orang berduit tadi kan ya, dengan lampu listrik belajarnya tak ke rumah saya di lampu minyak seperti itu. Apa yang membuat gitu? Berarti sampean paling pintar ini. Dari SD, SMP, SMA, alhamdulillah saya dapat rezeki juara umum sih. Juara umum. Jadi istilahnya ya magnetnya itu membuat kawan-kawan tadi ke rumah selalu untuk belajar. Ikut belajar bersama ya. Ikut belajar bersama. Nah, itu sekilas tentang rumah. Terus
untuk orang tua, ayah saya meninggal kelas 1 SMA. Waktu saya kelas 1 SMA ayah meninggal. Nah, jadi ya sebagai orang tua tunggal, nah ibu ya kerja serabutan. Kerja serabutan, kadang ini membersihkan lahan kebun sawit orang, kadang membersihkan lahan perumahan, kadang juga cetak batu bata. Nah, semua dikerjakan lah seorang ibu. Sama ibu ya? Sama ibu, dan saya mulai kelas 5 SD itu sudah bekerja memang. Oh, ikut membantu ya? Betul, kelas 5 SD saya mulai kerja di pencucian mobil. Pencucian mobil yang waktu itu di sana tuh pencucian mobil yang bukan yang kayak sekarang Pak, ada hidrolik itu, bukan. Ada ya. Nah, itu masih pencucian mobil di sungai. Oh, di sungai? Iya, betul, di tepi sungai. Terus tempat taruh mobil itu dimasukkan ke sungai. Jadi ketika kita cuci kolongnya tuh kita berendam di sungai ada. Saya tadinya mikirnya itu memang enggak ada hidrolik, tetapi yang semi lah kan, biasanya ada pakai remnya gitu. Betul. Kan, ada kolongnya. Oh, belum ya, betul-betul masuk sungai ya? Di sungai, di pinggir sungai itulah tempat cucian mobilnya. Pasti berendam tuh kalau nyuci kolong mobil itu. Nah, itu sampai kelas 2 SMA saya jalani seperti itu. Dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD. Oh, luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi itu terus di kerja sampingan juga ya, saya juga main bola. Masih sempat main ya? Oh iya, saya sempat saya atur waktu di salah satu untuk latihan bola. Nah, itu juga kadang main cateran kan ya, dibayar juga. Nah, saya main bola ini sempat tahun 2004 Pak, ada Piala Caltex Junior kan ya, kalau Bapak ingat itu. Nah, saya pemain striker Kabupaten Rokan Hulu untuk Piala Caltex Junior. Oh, rupanya pemain profesional, pemain bayaran sudah ya. Di luar itu ya. Iya. Istilahnya sampingan untuk inilah, untuk biaya sekolah tadi. Nah, terus juga kerja lainnya itu cetak batu bata. Saya juga pernah mencetak batu bata. Terus juga jadi buruh bongkar muat batu bata itu Pak. Nah, itu kadang ke ininya ya, ke pembeli. Ke pembeli ya. Ambil dari tempat percetakannya, muat ke truk. Sampaikan ke pembeli, itu kadang sampai 10.000 sehari Pak bongkar muat tuh. 10.000 batu bata, luar biasa. Luar biasa itu. Nah, jadi banyak ini pengalamannya. Pengalaman susahnya sih. Jadi untuk mendukung happy ending plotnya Iya. Nah, jadi di situ ceritanya. Terus juga waktu sekolah, kalau hari Minggu kan libur kita ya. Nah, biasanya kita bantu tetangga pergi jualan ke pasar-pasar di daerah-daerah. Nah, di daerah Rokan Hulu, betul. Jadi kan ada kampung-kampungnya Pak, biasa kan berjualan ke kampung-kampungnya. Saya bantu hari Minggu, seperti itu. Saya kalau boleh tanya, dapatnya berapa itu? Kalau rupiahnya lah kira-kira, supaya punya referensi lah ya kan. Betul. Kalau bongkar muat batu bata itu dalam 1.000 kita dapat 100.000 sih kita dapat. 100.000 batu bata ya. Bongkar muat itu kita dapat 100.000. Seingat saya waktu itu. Tapi kita bertiga Pak, nggak sanggup sendiri kan. Jadi kadang dalam sehari itu saya dapat berapa puluh, kadang sampai 100.000 juga dapat. Nah, tergantung banyak jumlah di bongkar muat. Nah, itu sih. Jadi sebenarnya termasuk cukup ada duit juga. Tapi duit yang untuk sekitar kebutuhan sekolah, beli buku. Nah, saya lebih dapat duit beli buku pasti. Saya suka baca kayaknya. Nah, yang terakhir itulah yang penebang pohon tadi yang Bapak tadi ya. Nah, penebang pohon itu ceritanya juga karena orang tadi kan buat ladang itu Pak ya. Nah, ketika ayah sudah meninggal tinggal ibu. Nah, ibu itu yang menebang pohon sebenarnya. Dan saya ikut bersama dia. Oh, jadi sebetulnya yang menebang pohon ini ibu. Saya ikut sama dia. Mas Riki bantu lah membantu ya, sama-sama menebang pohon sama dia. Nah, untuk membuka lahan tadi. Lahan orang ini ya? Lahan orang Pak. Jadi istilahnya kerja upahan lah kita di sana. Gitu. Luar biasa. Nah, Mas, ini saya mau nanya ini. Yang ini kan yang saya baca juga, Mas Riki kan termasuk akhirnya kan dapat Dharma Siswa ya, dari Chevron waktu itu. Nah, ceritanya di cerita buku itu ya, waktu dapat malah sedih nih. Ada dilema apa waktu itu? Kalau bisa cerita sedikit nih. Nangis ya waktu itu Pak. Nangis ya? Iya, jadi kita dari Kabupaten Rokan Hulu waktu itu 6 orang lolos. Untuk Dharma Siswa. Untuk Dharma Siswa kan per kabupatennya ada 6 orang Pak. Nah, kita 6 orang, dari SMA saya berdua. Nah, jadi juara 1 waktu itu hadiahnya 10 juta kalau salah per tahun. Dan plus 1 komputer. Target saya itu Pak. Targetnya dapat itu juara 1 dan dapat komputer juga 10 juta Pak ya. Nah, itu untuk biaya kuliah semuanya 9 juta kan per tahun. Nah, tapi ya qadarullah waktu itu saya cuma dapat juara 3. Which is juara 3 cuma 7.500.000 ingat saya. Ya? Sementara biaya kuliah kan 9 juta nih Pak. Sudah kurang. Makanya sedihnya di sana Pak. Tapi momen sedih itu membawa berkah Pak. Nah, jadi dari bisa diceritakan itu berkah. Sedih membawa berkah. Membawa berkah betul. Sengsara membawa nikmat. Jadi saya nangis di sana, betul-betul nangis karena
ya harapan tidak tercapai Pak kan ya, mimpi terdekat gitu. Targetnya ternyata meleset ya. Meleset jauh Pak, juara 3. Nah, kebetulan salah satu panitia beasiswa DCR itu Kak Elvayanti namanya. Bapak ingat mungkin PR kata salah. Nah, jadi dia datangin saya, kita ceritalah latar belakang seperti apa. Jadi dia waktu itu bantu saya jumpai si Pak Syafuddin Abdullah waktu itu, direktur PCR. Direktur PCR ya. Direktur PCR. Jadi kita sampaikan, saya juga bawa surat miskin dari kampung, sampaikan ke beliau, akhirnya dikasih kesempatan berhutang Pak. Nah, jadi kuliah tidak semuanya full bayar. Saya sistem dengan hutang, dengan perjanjiannya adalah tamat kuliah nanti kerja cicil lunas baru ijazah diambil. Nah, alhamdulillah sudah lunas. Sudah beberapa tahun, cuma setelah tamat sudah lunas, cuma ijazah belum saya ambil. Masih di PCR. Masih di PCR ya. Buat kenang-kenangan. Karena ya syukurnya waktu saya di Islam Haji itu tidak minta ijazah. Iya, betul. Nah, Mas, mau tanya ini. Sekarang kan agak sedikit melompat, tapi nanti mungkin bisa balik. Sekarang ini kan ada di sebagai profesional di oil industry lah ya. Nah, Pekanbaru, Riau ini kan terkenal sebagai kota minyak dan provinsi minyak. Emang waktu kecil itu memang pernah cita-cita bekerja di industri minyak nggak? Atau ada cita-cita yang lain? Jadi penyanyi tadi. Nah, orang tua saya ini, ibu saya ini unik. Saya katakan unik walaupun tidak sekolah, tapi pengetahuannya luas. Kenapa begitu? Waktu itu ada tim seismik sepertinya Pak ke kabupaten-kabupaten. Nah, mereka kalau waktu itu namanya Caltex. Saya tidak tahu apakah Caltex yang ke sana, tapi ibu saya itu kenal Caltik katanya. Kenal ya, Mas? Nama Caltex kenal ya? Caltik dia tahunya, dia tidak tahu itu perusahaan apa. Yang penting dia tahu Caltik, dia tahu. Nah, dia sering cerita tentang Caltik, saya nggak tahu itu apa. Tetapi, saya kenal Schlumberger dan Chevron ini baru ketika kuliah Pak. Ketika waktu dalam masa Chevron itu kita kan dibawa ke keliling tuh Pak, masuk kayak gathering station. Nah, jadi kayak gini nih lah ya. Makanya saya senang kesini karena gambarnya ini persis gathering station. Jadi, di situ saya kenal ada perusahaan minyak. Nah, waktu itu baru saya mulai target situ Pak. Saya mulai target situ adalah saya berharap ingin bekerja cuma 2 tempat. Nah, itu salah satu motivasi. Saya cuma mau bekerja 2 tempat, Chevron atau Schlumberger. Oh gitu, memang cuma 2. Nah, ketika saya berdoa, saya minta cuma 2 tuh ya, Chevron atau Schlumberger. Ya Allah beri saya kesempatan bekerja di Chevron atau Schlumberger. Nah, alhamdulillah dua-duanya terkabul Pak. Gini ceritanya. Saya Schlumberger waktu itu kerjasama sama PCR. Jadi tahunan mereka akan lakukan rekrutmen di PCR. Nah, saya ikut semester 4 ikut. Baru semester 4 sudah ikut ya? Nah, itu waktu itu masih untuk VT, Vacation Trainee, anak magang aja. 1 bulan di Schlumberger, saya lolos alhamdulillah. Nah, setelah tamat kuliah, dia nelpon, kapan kamu wisuda? Nah, alhamdulillah setelah wisuda join Schlumberger. 2 bulan join Schlumberger, saya dikirim training ke luar, Abu Dhabi waktu itu. 6 minggu training di sana. Pulang training, 2 minggu setelah training Chevron manggil. Chevron kasih kesempatan. Ayo, ini ada kesempatan. Mau nggak? Pilih Schlumberger lah ya. Nah, artinya kan dolar soalnya. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua juga Pak. Kalau kita waktu itu Pak ya, kalau saya resign sebelum promosi, itu nanti akan ada pengaruh ke adik-adik, akan ada blacklist setahun atau berapa tahun itu blacklist. Jadi untuk adik-adik angkatan ya di bawah Pak. Jadi makanya saya udah keep di sini saja. Toh pun salah satu dari saya dua saya doakan sudah tercapai kan Pak. Iya betul, luar biasa ini. Mas Riki, mau nanya lagi nih. Kan tadi surat utang tadi ya. Betul. Kan jadi beasiswa oke lah dapat surat utang. Nah, untuk kehidupan sehari-hari di kampus dan keluarga yang ditinggal gimana ceritanya? Betul Pak. Nah, jadi ini saya termotivasi juga dengan salah satu quotes-nya Andy Grove, CEO-nya Intel kan. Jadi dia pernah bilang salah satunya gini, the hard times give you the courage to think the unthinkable. Jadi kehidupan susah itu memang memaksa kita untuk berpikir out of the box. Orang lain tidak sempat pikirnya, kita harus kerjakan kan. Nah, dipaksa lah ya. Dipaksa aja. The power of kepepet Pak. The power of kepepet. Nah, jadi waktu itu waktu kuliah saya cari kosan awalnya dibayar oleh Kak Elvayanti 3 bulan pertama. Nah, setelah itu alhamdulillah saya dapat tinggal di masjid kampus. Nah, cari yang gratis Pak kan ya. Cari gratis ya. Jadi inilah muazin di sana, bersih-bersih masjid di kampus. 3 tahun saya tinggal di kampus, masjid kampus.
Nah, sampai lulus itu? Sampai lulus di sana, Pak. Oh, luar biasa. Nah, sambil itu, sambil kuliah kan padat di sana, Pak. Tapi tetap sesempatkan cari duit, yaitu pernah juga jadi ini guru private ini ke rumah-rumah, Pak. Pernah. Itu kadang kalau jauh jalan kaki juga, kadang ke jalan sekolah jalan kaki juga, kan. Oh, pernah ngajar les gitu ya? Les untuk anak-anak SD sih, anak SD. Nah, itu juga. Terus kalau di sana kan ada buat ini lomba kadang, Pak, ya. Di PCR itu ada lomba, ada lomba. Nah, kadang kita ikut, ada yang berduit juga di sana. Nah, seperti itu. Terus juga jualan pulsa sih pernah juga. Sama kayaknya pencari uang memang. Pengalaman mengajarkan ya. Di power of kepepet tadi sih sebenarnya, Pak. Jadi harus kan. Harus. Nah, di samping itu juga ya jujur saja sih uang beasiswa 7.500.000 tuh. Saya nggak bayarkan semua ke kuliah. Ada juga sebagian saya ambil, makanya utangnya banyak jadinya. Ada sebagian saya ambil juga untuk menutupi biaya kuliah. Dan sering kalinya makan sih, yang untuk saving cost-nya dimakan, Pak. Dimakan ya. Makan sekali sehari. Makan sekali. Saving cost yang Iya. Nah, di sana sih kondisi. Jadi makan sekali sehari itu enggak mempengaruhi pemikiran tuh. Alhamdulillahnya tidak, tetapi jujur pernah sekali pas mau kuliah tuh nih gemeter tuh. Gemeteran nih, karena ya kelaparan sebenarnya. Nah, tapi di pas yang kuliah tapi alhamdulillah juga tidak berpengaruh sih ke kuliah. Iya. Karena apa? Nah, terus juga cerita tentang prosesnya nih, Pak ya. Proses sampai selanjutnya ada beberapa proses. Nah, berhubung mimpi juga. Saya tadi awal masuk kuliah sudah targetkan Chevron atau Schlumberger. Dua itu saya pilihan. Nah, jadi saya tahu apa persiapan untuk ke sana tuh, bahasa Inggris kan. Betul. Bahasa Inggris. Nah, jadi uang nggak ada. Kursus pasti nggak akan sanggup. Nggak mungkin ikut kursus lah. Nggak akan mungkin. Nah, jadi ya saya cari solusi sendiri sih. Ya, setelah belajar sendiri. Jadi tiap subuh itu, habis sholat subuh saya di depan cermin. Kalau Bapak ke masjid kampus, ada tuh di wastafelnya tuh ada cermin. Tiap subuh saya akan di situ tuh berpidato sendiri bahasa Inggris, melatih gitu bahasa ya? Inggris. Kamus satu saya pegang, kamus pegang satu, nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, cari di kamus. Luar biasa itu. Dan tiap habis subuh. Habis subuh. Nah, jadi saya belajar sendiri, makanya bahasa Inggrisnya masih agak kacau, Pak. Pronunciation-nya itu nggak jelas aja. Bahasa Inggris persis saya kan, Pak. Iya, nggak apa-apa. Yang penting orang ngerti kan. Mutual understand sih, orang ngerti saya paham gitu sih. Betul. Itu sih prosesnya. Luar biasa ini, Mas Ricky. By the way, sebelum kita lanjutkan, kita mau minum apa? Mau minum apa? Tadi apa namanya sambil ini? Kan namanya di kafe. Kalau dia nggak minum bukan di kafe. Betul. Apa mau minum apa tadi? Wah, saya udah baca tadi yang spesialnya, Pak. Special one, white tea-nya, white tea Pak. Ya, oke. Mbak Dinda, white tea, Mbak Dinda. Untuk Mas Ricky, buat saya ini ya, apa namanya? Teh Utara hot chocolate. Oke, sambil nunggu di ini kan, Mas Ricky. Jadi perjalanannya sangat luar biasa ini ya. Memang cerita itu yang membuat hati saya gerimis karena waktu itu saya betul-betul kembali disadarkan bahwa tentang kekuatan mimpi gitu ya. Nah, yang menarik tadi Mas Ricky dari awal memang pinginnya cuman Schlumberger sama Chevron gitu ya, dan itu benih itu rupanya sudah ditanam jauh oleh ibu ya. Betul. Dengan Caltech dan luar biasa sosok ibu bagi Mas Ricky ya, ibu yang selalu menginspirasi. Betul. Ya kan ya, meskipun tidak mengenyam pendidikan formal tetapi visinya ke depan luar biasa. Betul. Nah, Mas Ricky, saya dengar juga Mas Ricky ini akhirnya setelah kuliah menjadi wisudawan terbaik ini. Nah, gimana itu apa namanya ceritanya lah kalau bisa di-share ini. Siap. Jadi alhamdulillah Pak, waktu kuliah karena itu tadi target pertama saya mimpi tadi ke Chevron dan Schlumberger ya tentu harus persiapan diri, Pak. Ya, oke. Nah, itu yang ngedrive ya. Nah, itu yang ngedrive untuk fokus tadi ke kuliah. Okay. Nah, jadi alhamdulillah kuliah di samping bekerja, ya saya memang fokus ke kuliah juga, untuk akademisnya lah, akademisnya fokus, di samping juga organisasi juga. Nah, ya itu tadi lagi ada yang dikorbankan juga dengan itu, Pak, jam tidur. Jam tidur. Jadi dalam 24 jam itu sih saya dapat tidur 3 atau 4 jam sehari, kayaknya bersyukur banget. Oh gitu. Jadi waktunya habis untuk ya karena di PCR itu memang kuliahnya ketat ya, memang ya ketat. Kemudian tugas-tugasnya juga ketat. Nah, memang mencari waktu luang itu memang
ini ya, dan waktu betul-betul sangat berharga gitu. Sangat berharga Pak. Jadi saya waktu itu untuk memanage waktu itu saya buku saku, saya selalu bawa buku saku tuh, saku satu. Nanti jadwal saya sudah tulis di sana Pak. Jam 7 ke jam 7 besoknya sudah ada 24 jam sudah ada schedule-nya. Jadi jam 7 jam 4 itu kuliah normal memang Pak. Ya normal, jam 4 sampai jam 6 itu rapat organisasi. Jadi saya aktif di BEM, sempat jadi wakil presiden BEM juga. Luar biasa. Terus aktif di HIMA juga, terus aktif di UKM juga, di olahraga juga, di bola. Sepak bola tadi ya. Sepak bola tadi. Saya sempat jadi striker timnas MPCR juga. Untuk Liga Mahasiswa waktu itu, tapi dia bukan baru ya. Cuman tidak ada prestasi yang luar biasa. Nggak menang-menang juga. Sebentar, ini apa namanya? Nah, ini sudah datang ini. Apa namanya yang tadi spesial. Jadi rupanya memang regular customer juga ini Mas Riki di sini, sudah tahu. Ya silakan Mas. Ya. Proses. Ya. Jadi itu timernya nanti untuk setelah habis baru bisa diseduh ya Pak. Ya. Kayaknya Mas Riki sudah pengalaman ini di sini. YT-nya. Ya tahu ini memang ini premium Mas. Premium. Ya dia pucuk teh yang paling pucuk, nah sebutannya itu adalah silver needle. Jadi kalau udah teh ya, yang paling pucuk yang belum mekar itu saja yang diambil kecuali. Nah ini nanti kalau sampai udah habis, penyaringnya boleh diangkat terus diletak di atas sininya aja, di atas tutupnya. Ya, nanti ya. Kita tutup dulu ya Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, makasih Dinda. Ya, bisa dilanjutkan Mas Riki. Nah, iya Pak. Jadi ya yang dikorbankan itu waktu istirahat memang, waktu istirahat tidur. Jadi fokusnya itu tadi kuliah untuk akademis karena ya bersyukurnya saya memang senang belajar juga. Senang belajar akademis. Jadi alhamdulillah memang dapat IPK standar sih 3,6 waktu itu. Nah, 3,6. Untuk jurusan mekatronika saya yang paling tinggi. Kalau jurusan lain masih ada yang 3,8 Pak. Mekatronika jadi masih terbaik. Nah, kebetulan waktu itu saya angkatan 2006 G6 istilahnya kalau di PCR. Itu D3 hanya 5 jurusan. Nah, jadi kita cuma 5 jurusan yang wisuda dan 5 orang mahasiswa terbaik ya, ada beberapa jurusan Pak. Nah, jadi saya dikasih kesempatan untuk berpidato waktu itu. Menyampaikan pesan-pesan terhadap yang lain ya. Nah, saya baca di ininya juga pernah jadi tim robot yang jadi juara gitu ya. Nah, betul Pak. Jadi tim robot ini gimana ceritanya? Iya, salah satu sebenarnya itu yang menarik itu dari menebang pohon jadi robot ini. Jangan-jangan nanti bikin robot penebang pohon nanti. Nah, kepikir nggak itu? Kepikir juga sih sebenarnya. Tapi sudah nggak mau nebang pohon lagi. Iya, jangan. Merusak alam betul ya. Jadi gini, untuk tim robot ini sebenarnya concernnya juga pertama memang saya suka di sana, Pak. Saya suka di bagian elektronik. Nah, terus yang kedua juga saya belajar gratis tuh di sana, Pak. Jadi kita mau ngerakit robot itu, apapun yang kita lakukan di sana, komponennya rusak ya sudah gratis kan dibiayai oleh kampus. Kalau belajar sendiri, duit Pak kan. Nah, makanya saya tertarik sama robot. Terus juga dari tim robot ini kita ada dua tim KRCI, kontes robot cerdas Indonesia, sama KRI waktu itu kontes robot Indonesia. Nah, saya di kontes robot Indonesianya, yang juara yang kontes robot cerdasnya Pak. Kita di dua tim waktu itu. Robot cerdas ini memadamkan api, dia berkaki, mencari titik api, dia padamkan. Nah, main waktu kan sana. Terus saya yang di robot besarnya ini robot panjat pinang waktu itu. Robot untuk mengambil sesuatu. Gitu. Nah, di sini sih kita dapat peringkat untuk regional Sumatera, untuk ke nasional kita kalah ya. Nah, cuman di robot ini momennya itu waktu saya ini persiapannya Pak, persiapan robot. Bisa di ini ya. Sambil tutupnya dibalik aja dulu Mas. Iya gitu. Ya. Luar biasa. Biar agak dingin. Nah, di tim robot ini pertama itu saya belajar gratis di sana, belajar banyak, difasilitasi oleh kampus, dan kedua juga makan lagi Pak. Jadi kita disupply lah sana untuk makanannya. Jadi apa namanya?
logistiknya dapat lah. Nah, luar biasa. Pinter sampean. Ya itu kepepet tadi Pak. Saya cari yang bisa think out of the box tadi Pak kan, yang bisa mensupport kita. Pokoknya gimana kita bertahan hidup ya, survive-nya di situ. Itu bukan survive itu, dapat double itu. Ilmu dapat, logistik dapat, uang saku juga. Prestasi dapat, luar biasa. Uang saku tapi setelah berangkatnya. Setelah berangkat ke tim ya. Setelah berangkat ke Jakarta atau di UI waktu itu tahun 2008. Nah, cerita menarik robot ini juga menyita waktu juga Pak. Memang terkadang tuh tidur tuh 2 jam atau 3 jam cuma sehari. Karena kita di samping kuliah normal, tugas praktikum, laporan praktikum, rapat organisasi yang masih jalan, terus juga harus ngejalan robot malam. Nah, pernah satu cerita itu waktu itu tim robot kita, lapangan robotnya itu masih di kantin. Kita ada kantin The Pipe di dalam. Saya tahu The Pipe itu The Pipe. Nah, di sini kan kantin nih. Nah, kami buat lapangan robot itu di tengahnya itu. Di tengah kantin. The Pipe itu ya. Di tengah The Pipe. Nah, jadi pernah satu hari kita karena sibuk ngerjain robot, lupa capean kan ketiduran. Nah, ketika bangun nih mahasiswa udah pada sarapan di sekeliling. Udah jam 9-an rupanya. Nah, kita pada tidur di situ tadi. Kayak orang ini ya, pengungsi ya sepertinya. Saking capeknya ngerjain robot. Nah, Mas Riki, waktunya kan pendek gitu ya. Terus pacarannya kapan? Bersyukurnya Pak, karena waktu padat tuh jadi fokus ke kuliah. Fokus ke kuliah ya, nggak pernah pacaran ya. Orang banyak sih yang mendekati, mencoba kan. Kalau kitanya belum terbuka. Belum sih. Bersyukurnya nggak sempat di sana. Nggak sempat ya. Bersyukur memang fokus ke kuliah. Ke kuliah ya, memang mengejar mimpi tadi ya. Nah, mimpinya kan bold banget itu ya, sangat clear gitu ya. Nah, bagaimana kiat-kiat Mas Riki ini memelihara mimpi ini agar tetap semangat, tetap itu apa yang menjadi motivasinya gitu? Bagaimana itu? Siap. Jadi kalau saya mimpi bagi saya ada 2 versi sih. Target di jangka pendek, di jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek itu sebenarnya fleksibel target mimpi itu ya berubah kondisional tergantung kondisinya. Nah, tetapi kalau mimpi itu menurut saya sih mimpi itu kombinasi. Kombinasi antara visi yang jelas dan pasti. Terus usaha tak kenal lelah tanpa henti dan doa yang tulus dari relung hati. Itu kombinasi mimpi. Nah, jadi itu bisa dijadikan quotes itu. Boleh Pak. Jadi itu si kombinasi mimpi karena saya alami semua Pak. Nah, saya berharap dengan Schlumberger dan Chevron tadi. Nah, usahanya itu tadi saya betul-betul melatih speaking versi saya Pak ya. Speaking versi saya. Terus juga akademisnya harus tinggi karena minimal 3,2 kalau sekarang ini untuk syarat administratifnya di Schlumberger. Itu. Terus juga usaha yang keras tadi. Jadi memang nggak ada hentinya sampai tercapai target. Nah, dan doa. Karena memang ya saya buktikan dengan doa tadi ya Allah beri kedua-duanya. Begitu Pak. Luar biasa. Berarti sering sholat malam ini berarti. Oke, ini pesanan saya datangnya nih. Silakan Mas Riki. Baik, terima kasih. Terima kasih Dinda. Ini saya hujan-hujan ini memang enaknya kalau nggak teh ya coklat lah. Nih coklat Teh Utara ini gambarnya pumping unit. Biar mengingatkan. Betul Pak. Ayo silakan. Nah, jadi begitulah untuk merawat mimpi tadi. Nah, itu versi yang target jangka pendeknya saya sudah tercapai sebenarnya untuk bekerja selama tadi ya. Nah, namun target jangka panjang ini yang saya set lebih tinggi lah. Nah, sebenarnya fokusnya kebermanfaatan sih. Nah, itu ya. Karena itu saya mau nanya ini kan targetnya dari pertama kan bisa kuliah ya udah dapet nih. Kemudian lulus kuliah menjadi pemuncak dapet gitu ya kan. Mimpinya kerja di Chevron atau Schlumberger dapet nih. Nah, itu masih ada mimpi yang lain nggak? Nah, itu yang tadi itu yang mau saya tanyakan. Kemudian bagaimana menyeduh mimpinya yang lain ini? Tadi sedikit sudah disinggung mengenai kebermanfaatan. Nah, jadi menyeduh dan merawat lah. Merawat ya. Betul Pak. Nah, itu tadi. Kalau target jangka pendeknya itu yang conditional targetnya sudah tercapai. Nah, beberapa yang Bapak sampaikan tadi sudah saya capai. Nah, alhamdulillah. Nah, target jangka panjang ini kebermanfaatan. Nah, kebermanfaatan dasarnya adalah itu deh, khairun nas anfa'uhum linnas, makanya sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi banyak dan orang. Saya belajar banyak dari Bapak kebermanfaatan. Saya lihat di Laznas kan, di program-program Laznas itu. Ini jadi ini pun sedikit ya. Ini pun program ini adalah kolaborasi
TK Utara dan Lasnas itu ya. Makanya ada kawan-kawan di sini Lasnas yang membantu gini. Saya sih nggak punya tim media, Lasnas lah ya. Lasnas itu tagline-nya juga bagus tuh, energi kebaikan. Wah. Nah itulah itu sejalan sih Pak sebenarnya kebermanfaatan tadi ya. Nah jadi sangat banyak sebenarnya masih di daerah-daerah orang-orang yang saya yakin seperti saya secara ekonomi kurang. Nah kesempatan juga tidak ada. Jadi ya sudah, padahal potensial kan ya, potensial ya, tapi potensinya ini hilang karena tidak ada kesempatan. Nah jadi saya punya mimpi ya suatu hari nanti ya saya punya sekolah juga, sekolah yang mereka untuk mereka nah itu yang jelas. Tapi yang bagaimana merawatnya saat ini saya berbagi dulu Pak, sharing. Nah sharing dalam konsep kita di Mekatronika tuh sharing is caring. Jadi kita selalu berbagi dari mahasiswa Mekatronika sharing jadi is caring. Punya grup kayaknya ya, ada alumni dan juga mahasiswa aktifnya juga sharing is caring. Jadi kita selalu berbagi. Nah saya merawatnya untuk kebermanfaatan tadi pertama adalah dengan berbagi Pak. Nah jadi di beberapa momen saya akan berbagi ke kampus, saya beberapa kali diundang juga untuk berbagi pengalaman untuk memotivasi. Sayangnya saya belum pandai menulis Pak. Ingin saya menulis untuk menyampaikan ide-ide dan tapi belum tersampaikan. Nanti ikut ada kursus menulis nanti. Saya baca yang di Facebook Bapak. Insyaallah saya akan ikut ke sana juga. Nah itu berbagi dulu Pak. Berbagi ya itu tadi karena kebermanfaatan kan tidak selamanya materi. Iya betul. Selamanya materi. Nah materi lah. Justru ada banyak hal lain yang bisa membuat kita lebih bermanfaat bagi. Salah satunya saya sharing inilah. Saya kira para pemirsa nanti pendengar juga akan banyak mendapatkan manfaat dari sharing Mas Riki sore ini. Saya berharap begitu Pak. Jadi artinya dengan sharing tadi ya mereka termotivasi. Artinya tidak ada alasan ekonomi untuk mencapai kesuksesan. Nah seberapa kemampuan kita untuk menyeduh dan merawat mimpi tadi. Itu yang saya selalu lakukan sih sekarang ini berbagi Pak, sharing pengalaman. Sharing pengalaman ya. Masih sebatas itu. Jadi saya tidak formal, tidak selalu formal di kampus tidak. Kadang kalau ada alumni dari mana ada mahasiswa pun ngundang saya informal. Kadang habis futsal kita berbagi ya saya lakukan. Saya lakukan itu. Pantas. Makanya kemarin ketika saya sampaikan Mas Riki langsung menyambut ini. Betul. Bagian dari sharing itu ya. Sharingnya Pak. Betul. Sharing and caring. Sharing and caring. Luar biasa. Silakan Mas. Siap, saya seruput juga ya. Mari Pak. Mas Riki, tadi kan jadi masih punya mimpi ya untuk kebermanfaatan itu. Nah, tadi saya dengar mau bikin sekolah. Betul. Khusus. Oke, luar biasa. Saya doakanlah semoga sekolahnya ini bisa. Nah, mungkin juga sebelum ke sana lah ya, dalam perjalanan panjang merawat mimpi ini, yang paling besar tantangannya, godaan yang paling besar lah, yang membuat hampir menyerah itu apa kira-kira? Kita terlalu banyak melihat orang lain Pak. Nah itu saya rasa godaannya adalah yang membuat saya hampir menyerah itu ya seperti itu tadi Pak. Saya penuh kekurangan secara ekonomi jauh sekali. Nah sementara saya berteman dengan orang-orang yang kelebihan secara ekonomi. Nah jadi kenapa saya tidak dilahirkan di sana? Karena ada rasa itu. Rasa itu pasti ada Pak, pasti ada. Cuman kembali lagi bahwa ya bersyukur kan ya. Nah, saya hadir di sini pasti dengan alasan. Allah menghadirkan saya di sini dengan kondisi ini pasti dengan alasan. Ada alasan. Ada alasannya yang saya belum tahu saat itu. Nah, sekarang lah baru tahu alasannya. Jadi dengan susah seperti itu tadi, saya sekarang ini sudah merasa lebih baik secara ekonomi. Saya gampang berbagi. Gampang berbagi. Luar biasa. Itu momennya. Nah, cuman bersyukurnya waktu kuliah teman-teman yang berada tadi mereka support Pak. Support. Ada salah satu teman saya, dia punya bakso sampai sekarang dia masih menjalan itu bakso Ngang ini namanya di jalan sini dekat MP. Nah, dialah itu supply logistik kami. Ketika tugas akhir 1 tahun terakhir itu hampir tiap malam beliau yang supply bawa bakso, bawa mie ayam ke kampus itu. Sugianto namanya. Supaya segera selesai semuanya. Dan alhamdulillah target kami yang terdekat juga lulus 100%. Alhamdulillah 11 orang waktu itu 100% on time. On time ya. Berarti punya geng dong. Ada Pak sampai sekarang kayaknya masih kompak gengnya itu ya. Ya itu tadi konsepnya sharing and caring tadi Pak. Luar biasa ini Mas Riki. Untuk ini kan generasi milenial ya. Nah saya lihat kalau saya tarik benang merahnya baik Pak Azhar waktu itu ya, generasi baby boomers, kemudian Mas Iqbal ya, generasi X, dan ini generasi Y, ada benang merahnya rupanya. Padahal yang saya dengar itu generasi Y itu
kalau menurut pakar ini termasuk generasi yang malas katanya, ya kan? Lebih rileks lah, lebih rileks. Tetapi mendengarkan cerita Mas Ricky tadi ternyata enggak gitu ya, bahwa memang untuk menyeduh mimpi, meraih mimpi itu memang butuh kerja keras, butuh visi, butuh keteguhan gitu ya, butuh support moral dan doa dari orang-orang yang kita cintai. Nah, ada pesan khusus nggak buat generasi milenial sini? Kira-kira? Pesan khusus ya untuk kawan-kawan generasi milenial. Atau generasi berikutnya juga lah. Oke, untuk siapapun. Untuk siapapun lah ya. Oke. Mimpi itu gratis. Mimpi gratis. Jadi setiap kita boleh bermimpi. Yang dituntut dari sebuah mimpi adalah pengorbanan. Ingat 3 komponen utama mimpi tadi. Visi yang jelas dan pasti, usaha yang tak kenal lelah dan tanpa henti, serta doa yang tulus dari relung hati. Itu ya. Silahkan bermimpi, berkorbanlah untuk mimpi tersebut. Setelah Anda mencapai mimpi, tularkan ke orang lain. Nah, motivasi semua orang agar bisa memelihara mimpinya dan berkorban untuk mimpinya. Sehingga dengan semakin banyak the dreamer, para pemimpi yang sukses dengan mimpinya, maka energi kebaikan akan tersebarkan ke seluruh dunia. Energi mengalir ya. Energi kebaikan itu tagline-nya dari Lasnas. Luar biasa ini. Nah, salah satu benang merah lagi yang saya lihat dari podcast ini adalah pentingnya pendidikan ya. Pak Azhar biarpun dia beliau SMA, tapi dia selalu mengejar pendidikan, keterampilan, skill selalu ditingkatkan. Demikian juga Mas Iqbal dan juga Mas Ricky ini ya, bahkan latihan sendiri itu. Juga yang benang merah yang lain adalah tidak ada keterbatasan sebetulnya, selama kita mau berusaha kan gitu ya, selama kita mau bermimpi dan meraihnya. Luar biasa ini. Mas Ricky, sebelum kita akhiri ya. Nah, tadi kan Mas Ricky mau mimpi, salah satu mimpinya itu adalah asas kebermanfaatan, mau bikin sekolah gitu ya. Nah, di sini ada juga, kami kan kolaborasi Lasnas nih. Lasnas punya banyak program ini. Nah, mungkin itu asas kebermanfaatan ini bisalah kerjasama ini nanti Mas Ricky dan gengnya tadi, instead of bikin program sendiri-sendiri, mungkin bisa berkolaborasi. Betul. Saya sih percaya dengan berkolaborasi, maka insya Allah hasilnya akan luar biasa kan. Kalau berjamaah kan 27 kali lipat. Betul. Ya kan, luar biasa. Jadi itu bukan pesan sponsor ini, saya kira itu ajakan yang real ya, bahwa ada loh wadahnya, ada program-programnya, dan kalau Mas Ricky punya programnya mungkin bisa juga dikolaborasikan gitu. Saya bahkan sudah tergambar idenya akan seperti apa. Luar biasa ini. Jadi nanti langsung bisa di follow up ya. Setelah ini bisa kita luar biasa. Dan juga satu lagi nih. Kan tadi Mas Ricky dalam perjalanan ini banyak ketemu orang-orang baik ini. Betul. Ada pesan khusus nggak untuk orang baik yang itu? Atau gini pesan khususnya, tetaplah menjadi orang baik gitu. Itu salah satu ininya Lasnas juga. Ada nggak Mas Ricky? Jadi ya untuk siapapun sih sebenarnya Pak. Yeah. Untuk siapapun, kebaikan itu apapun yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Okay. Nah, even ini sebuah keburukan atau kebaikan akan kembali kepada kita. Yeah. Cuman dalam bentuk yang berbeda. Okay. Nah, jadi ketika Anda punya kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda. Segera akan berbuat baik dan tetap on track berbuat baiknya. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Wah, lo cocok itu, sudah cocok dengan ini Lasnas. Baiklah, saya kira luar biasa podcast kita sore ini ya. Sekali lagi terima kasih nih Mas Ricky ya. Teman-teman, tadi itu kita sudah mendengarkan sekelumit kisah dari Mas Ricky Ricardo, perjuangan yang luar biasa dari kecil jadi pencuci mobil, nyuci mobilnya pun di bawah kolong mobil yang ada di dalam sungai. Luar biasa itu. Menjadi pencetak batu bata, penebang pohon, merambah hutan ya. Merambah hutan.
tapi semuanya dilakukan dengan hati, dengan luar biasa dan dibimbing oleh visi yang nyata, keinginan yang jelas untuk meraih mimpinya. Mungkin tidak banyak lagi yang saya sampaikan. Saya kira itu podcast kita sore ini. Bukan podcast. Kemarin ada yang apa namanya mengingatkan, bukan podcast. Ini namanya talk show. Kalau podcast itu di radio. Jadi itu kawan-kawan, talk show kita sore ini dengan Mas Riki. Terima kasih Mas Riki atas sharingnya, luar biasa. Sukses terus untuk karir ke depan dan juga mimpinya untuk membawa keberkatan buat banyak orang. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.